Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang vitamin dan lemak dalam nutrisi ternak ruminansia. Sebelum itu kami izin perkenalan dahulu. Saya Agustinus Banu Atmaja sebagai moderator. Saya Dika Prayoga sebagai materi. Saya Estiana Fadila sebagai pemateri. Saya Bintang Permata Dewi sebagai pemateri. Saya Nanda Radina Badani. Saya Nabila Maisa Sarah. Saya Bunga Elvi Firita. Saya Okta Fitriani. Di sini ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh Okta. Vitamin merupakan nutrien penting bagi ternak ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba karena berperan dalam metabolisme pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan tubuh. Lemak dalam nutrisi ruminansia berperan sebagai sumber energi padat, kurang lebih 2,25 kali lebih tinggi dibandingkan karbohidrat. Penyediaan asam lemak, esensial serta membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti ADK. Di sini akan dilanjutkan oleh Fajar Geraldine. Vitamin larut lain mengandung vitamin B, kompleks, dan vitamin C. Pada ruminansia dewasa, coba bukan mampu mensintesis vitamin B kompleks dan vitamin K sehingga fermentasi umumnya rendah, kecuali stres, sakit atau produksi tinggi. Vitamin B kompleks berfungsi dalam metabolisme energi, dalam pembentukan sel darah merah, fungsi saraf dan sintesis protein mikroba usaha. Vitamin C dapat disintetis di hati sehingga tidak tergolong esensial, namun tetap berperan dalam sintesis kolagen, hormon steroid dan esteroid. Vitamin larut lemak meliputi vitamin A, D, E, dan K diserap bersama lemak dan dapat disimpan dalam tubuh. Suplementasi vitamin E dapat meningkatkan aktivitas mikroba dan sintesis protein mikroba sehingga memperbaiki efisiensi pencernaan dan produktivitas. Fungsinya, vitamin A untuk kesehatan mata, tumbuhan, reproduksi dan imun. Vitamin D, metabolisme, kalsium dan fosfor. Vitamin E, antioksidan dan meningkatkan imunitas. Vitamin K, pembekuan darah sebagian disintetis mikroba rumen. Defisiensi vitamin. Dampak dari defisiensi vitamin pada ruminansia adalah penurunan daya tahan tubuh sehingga ternak lebih rentan terhadap penyakit, gangguan pada kulit dan jaringan epitel, hambatan pertumbuhan terutama pada ternak lidah, penurunan efisiensi metabolisme dan pemanfaatan pakan, serta gangguan reproduksi dan penurunan performa produksi jika berlangsung yang cukup lama. Metabolisme lemak dalam rumen. Lemak mengalami proses lipolisis dan biohidrogenesis oleh mikroba rumen. Lipolisis adalah proses memecah lemak menjadi gliserol dan asam lemak bebas oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh mikroorganisme rumen. Tujuannya agar lemak bisa diproses lebih lanjut oleh mikroba rumen. Selanjutnya, biohidrogenesis adalah proses perubahan asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak lebih jenuh. Proses ini membuat sebagian besar asam lemak tak jenuh dan dipakai berubah menjadi bentuk yang lebih jenuh sebelum diserap oleh tikus halus. Tingkat penambahan dalam langsung. Tingkat penambahan dalam langsung bisa ditambahkan 3-6% bahan kering untuk meningkatkan
Bagi yang belum mengerti boleh bertanya kepada kami. Kami akan berusaha menjawab. Baik, silakan untuk saudara Daud. Baik, perkenalkan nama saya Ramadan dari kelompok 5. Pertanyaan saya, mengapa lemak dapat menurunkan produksi metana dalam rumen? Baik, terima kasih. Baik, kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, saudari Koma. Perkenalkan, nama saya Romusani Berlingsi dari kelompok 5 ingin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh kualitas hijauan terhadap kandungan vitamin A pada ruminansia? Baik, kami tampung terlebih dahulu. Adakah yang ingin bertanya lagi? Baik, silakan. Egi. Perkenalkan, nama saya Dia dari kelompok 2. Pertanyaan saya adalah mengapa suplementasi vitamin B kompleks tetap diperlukan pada terjadi meskipun mikroba rumen dapat mensintesis? Baik, izin kami diskusi sebentar untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh saudara Dika. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Daud. Mengapa lemak dapat menurunkan produksi metana dalam rumen? Jawabannya, lemak dapat menekan populasi protozoa dan mikroba penghasil metana di dalam rumen. Selain itu, biohidronasi asam lemak tak jenuh menggunakan hidrogen yang seharusnya digunakan untuk pembentukan metana, sehingga produksi metana dapat berkurang. Baik, apakah sudah cukup saudara Daud? Cukup. Untuk pertanyaan dari saudari Koma akan dijawab oleh saudari Nabila. Bagaimana pengaruh kualitas hijauan terhadap kandungan vitamin A pada ruminansia? Vitamin A pada ruminansia berasal dari prekursor B-karaton yang banyak terdapat pada hijauan segar. Kualitas hijauan yang baik akan mengandung B-karoten lebih tinggi. Hijauan yang terlalu lama disimpan atau kering yang berlebihan dapat mengalami penurunan kadar B-karoten sehingga berisiko menyebabkan defisiensi pada vitamin A. Apakah cukup saudari Koma? Baik, yang terakhir pertanyaan dari saudari Femi akan dijawab oleh